Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Tuhan Azza wa Jalla. Salawat beserta salam kita curahkan hanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat-umatnya ini dari alam kejahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan, ya manfaatnya sudah kita rasakan pada sekarang ini. Baiklah, untuk kali ini saya akan membawakan untuk memaparkan vaksinasi tentang COVID-19 coronavirus tahun 2019. Nah, program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan anggarannya itu diambil daripada anggaran pemerintah. Nah, disalurkan untuk masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya. Nah, program vaksinasi ini apakah perlu pertanyaan atau adakah perlu yang ditanyakan tentang program vaksinasi ini? Ya, ada. Siapa yang perlu divaksin? Nah, siapa yang bisa divaksin dan siapa yang tidak bisa divaksin? Sekarang ini saya akan ubarkan. Nah, semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia itu berhak ataupun boleh divaksin dengan batasan usia di atas 12 tahun ke atas. Nah, di bawahnya itu belum dianjurkan. Nah, untuk vaksinasi tahapan ini ialah orang-orang yang usianya sudah di atas 12 tahun. Itu sudah boleh divaksin. Dan yang kedua pertanyaannya adalah siapa yang tidak boleh divaksin? Nah, itu tadi ya. Ada umur yang 12 tahun itu belum boleh, di bawah 12 tahun belum boleh divaksin. Nah, dan selanjutnya siapa yang tak boleh divaksin? Orang-orang yang mengalami demam yang jelas, artinya sudah diperiksa oleh dokter bahwa dia adalah demam yang tinggi ya, yang suhunya sudah melebihi 3, atau 4 derajat Celcius, maka dia tidak boleh divaksin. Yang selanjutnya menderita penyakit. Apa itu? Penyakit apa? Akut yang berat. Nah, ini juga orang-orang yang tidak boleh divaksinasi. Nah, selanjutnya apakah penerima vaksin perlu berhati-hati? Ya, perlu. Penerima vaksin perlu berhati-hati. Siapa dia? Orang-orang yang sedang menjalani terapi menjalani terapi antikoagulan. Nah, menjalani trombositopenia atau gangguan koagulasi, maka ini juga harus berhati-hati ya. Selanjutnya, siapa? Orang-orang yang pernah didiagnosa sebagai penderita imun defisiensi, pernah kejang-kejang, alergi, dan yang memiliki komorbid seperti penyakit apa? Yaitu jantung. Nah, misalnya dia memiliki penyakit jantung, penyakit ginjal, hati atau darah, atau gangguan perkembangan, maka ini juga harus berhati-hati. Artinya sebelum vaksin harus dikonsultasikan kepada dokter-dokter yang menangani COVID-19 ataupun vaksinasi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya setelah divaksin, adakah yang perlu diperhatikan? Nah, ya jawabannya ya perlu, harus ada diperhatikan. Setelah kita divaksinasi, ketika badan kita atau kondisi tubuh kita ada kelainan setelah divaksin, maka ini segera laporkan ke dokter. Nah, ini ya diperhatikan ya, setelah kita divaksin, maka ketika badan kita sudah mulai ada reaksi yang lain, maka dilaporkan ke dokter yang penanggung jawabnya ya. Yang selanjutnya ketika mandi. Nah, ketika mandi dilarang menggosok terlalu keras bagian yang disuntik. Nah, itu ya. Yang selanjutnya
Jangan berolahraga berat, artinya mengangkat berat, gitu. Misalnya manjat-manjat, nah itu terlalu berat gitu ya. Mandi, berenang, lomba berenang misalnya, itu olahraga berat gitu ya. Nah itu tidak boleh dikerjakan. Dan yang selanjutnya, setelah vaksinasi tidak boleh minum alkohol secara berlebihan. Ini juga perlu diperhatikan. Nah, demikianlah paparan tentang mengenai vaksinasi COVID-19 Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.